Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak membaca sholawat, karena sholawat itu ternyata dahsyat sekali. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh 4 malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah di antara umatmu yang membaca sholawat untukmu?" Maka kalau dia ada yang membaca sholawat untukmu, maka saya akan menuntunnya menuju Shiratal Mustaqim untuk menuju surga. Luar biasa ya pengaruhnya membaca sholawat. Maka perbanyaklah kita membaca sholawat. Yang Mikail juga begitu, menanyakan dengan pertanyaan yang sama, "Ya Rasulullah, adakah di antara umatmu yang membaca sholawat?" Maka jika ada, saya akan memberikan air minum dari telaga Al-Kautsar, yang mana kalau dia minum sekali saja dia tidak akan haus selamanya. Itu dari malaikat Mikail. Selanjutnya dari malaikat Israfil mengatakan dan menanyakan hal yang sama, "Ya Rasulullah, adakah di antara umatmu yang bersolawat kepadamu?" Maka jika ada, saya tidak akan bangun dari sujudku sebelum Allah mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Dan yang keempat, malaikat Ijrail juga menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah di antara umatmu yang bersalawat kepadamu?" Maka saya akan mencabut nyawanya dengan pelan-pelan. Nyawanya pelan-pelan seperti nyawanya seperti para orang-orang sholihin. Jadi luar biasa manfaatnya bersolawat. Maka jangan lepaskan bibir kita untuk tidak bersolawat. Minimal 100 kali setiap hari, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam, kita untuk membaca sholawat. Begitu juga kita bersolawat ketika mau tidur ya. Mau tidur juga kita harus bersolawat. Bapak-bapak yang berbahagia, kita juga beruntung ya, beruntung dijadikan sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, atau kita menjadi keturunan orang-orang Islam.
Karena apa? Orang Islam itu adalah orang-orang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk. Seperti dikatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 dan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Selanjutnya, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, maka dia itu adalah penghuni ahli neraka jahanam, dan khalidina fiha, dan kekal selamanya. Orang-orang kafir sudah dijamin masuk neraka, dan kita insyaallah mudah-mudahan masuk surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu orang-orang kafir, syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Adapun umat muslim, ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah ulaika hum khairul bariyah, dan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi beruntung sekali kita menjadi umat Islam, umat muslim. Dan dikatakan di dalam ayat yang lain, Ali Imran ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughniya anhum amwaluhum, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, amwaluhum, hartanya itu. Hartanya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala auladahum, bahkan anak-anaknya juga tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka orang-orang yang kafir itu, orang-orang musyrik, menjadi ashabun nar, penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya. Beda dengan kita umat muslim, umat Islam. Harta kita menjadi penolong kita ketika kita di akhirat, kalau kita diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan, ya. Itu lah. Kalau orang non muslim, anak-anaknya juga tidak ada gunanya. Tapi kalau kita sebagai umat muslim punya anak yang soleh dan solehah, dia akan mendoakan kepada kita. Nanti mungkin ketika kita dikubur, ketika kita di akhirat, didoakan oleh anak-anak kita yang soleh. Jadi begitulah bapak-bapak yang berbahagia, kita beruntung beragama Islam, dan kita harus perbanyak amal-amal soleh, apalagi ini di bulan Ramadan. Bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillah juga kita beruntung berada di lembaga Hidayatullah, ya, menjadi kader-kader Hidayatullah. Hidayatullah itu memiliki GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah, yang mana Hidayatullah itu menuntut untuk melaksanakan 6 hal. Yang pertama adalah sholat tepat waktu dan berjamaah, dan ini adalah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat tahajud di malam hari, ya, sholat tahajud, dan alhamdulillah kita selalu melaksanakannya tiap malam. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran tiap hari, apalagi ini di bulan puasa ini harus sering untuk membaca Al-Quran karena pahalanya dilipat gandakan.
Yang keempat adalah wirid pagi dan sore. Nah, wirid pagi dan sore sebelum kita beraktivitas yang lain, ya kita wirid dulu. Yang kelima adalah gerakan nawafil hidayatullah adalah dakwah fardiyah atau bersilaturahim kepada tetangga, kepada saudara, kepada relasi-relasi kita, ya. Dan yang keenam adalah berinfak secara rutin. Ya, berinfak secara rutin, kita rutinkan, istiqomahkan. Ya, semampu kita. Kita mampunya 1.000 ya 1.000. Kalau kita mampunya 2.000 ya alhamdulillah. Kalau mampunya lebih mampu lagi, 10.000. Ya, karena saya ketua BMH misalkan, Pak Mufti ketua BMH, dan itunya infaknya lebih besar lagi. Ya, mungkin 50.000 tiap malam, tiap hari. Ya, alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi itulah bapak-bapak yang berbahagia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah Allah dan juga kita bisa melaksanakan apa yang digariskan oleh lembaga kita Hidayatullah. Salat tepat waktu, salat tepat waktu berjamaah ini sesuai dengan perintah Allah. Ada 10 perintah Allah untuk keterangan yang menerangkan mewajibkan kita untuk sholat, ya. Di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Begitu juga di dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya, kenapa sholat? Karena sholat itu yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lembaga kita bagaimana sholatnya berjamaah. Apapun kegiatannya ditinggalkan dulu. Yang penting sholat tepat waktu dan berjamaah. Dan alhamdulillah di kita ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, menjadi karakter. Mudah-mudahan itu. Kalau belum bisa melaksanakan 5-6 hal ini berarti belum masuk kadar hidayatullah. Pertanyakan diri kita. Kita ini sudah masuk kadar hidayatullah belum? Artinya kalau kadar hidayatullah sudah melaksanakan itu, gitu ya. Mari kita jaga sholat yang 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya, biar jiwa kita menjadi tenang. Jiwa kita tenang karena sering ibadah, sering menghadap kepada Allah, gitu ya. Yang kedua, kita tawadu, ya. Tawadu, rendah hati, tidak sombong, dan baik sikap maupun sifatnya baik, ya. Jadi mari kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sudah sholat wajibnya sudah baik, maka sholat sunnahnya juga kita laksanakan, ya. Sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah dijaga. Jadi kalau kita bisa menjaga sholat rawatibnya, berarti kita sama dengan memboking surga, ya. Memboking surga tanpa materi, ya. Ini dengan cuman kita mampu enggak menjaga sholat rawatib kita ini. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu kita laksanakan. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh juga manfaatnya luar biasa, lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Mungkin kalau kelihatan itu berduyun-duyun, ya. Kayak Malang itu sholat berjamaah dia dapat 50.000 ya Pak Mufti, 50 atau berapa itu di Malang itu. Banyak sehingga masjidnya penuh itu. Ini kelihatan, ini soalnya kan kita nggak kelihatan pahalanya, ya. Jadi kalau dia yakin, punya iman, insya Allah dia akan lakukan dalam kondisi apapun untuk
karena ini adalah tiket surga ya, luar biasa. Saya aja kalau ketinggalan beli tiket kereta itu dapatnya yang mahal gitu, bahkan nggak kebagian itu. Nah, makanya jauh-jauh hari harus booking tiket gitu supaya kebagian tempat gitu. Kalau kita enggak booking surga berarti nanti masuk neraka. Nah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat sunnah duha. Salat sunnah duha minimal 2 rakaat. Ya, kita di bulan puasa ini kita maksimalkan ya. Karena apa? Melaksanakan sholat duha maksimal 12 rakaat sama kita dengan membangun istana gitu. Ya, membangun istana di surga gitu. Kan luar biasa. Kalau misalkan kita belum punya istana ini di dunia ini, ayo kita bangun di akhirat. Nah, pamiti istananya udah berapa? 2 misalkan. Ya, di dunia ini nanti di akhirat banyak. Yang penting istiqomah untuk salat duhanya ya, maksimalkan 12 rakaat. Tapi jangan tinggal, minimal 2 rakaat. Jadi itulah bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, mari kita laksanakan GNH ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua GNH adalah sholat tahajud ya. Sholat tahajud kita melaksanakan sholat malam tiap malam, selain taraweh juga kita melaksanakan sholat tahajud. Ternyata keajaiban sholat tahajud itu banyak sekali ya. Yang pertama, sebagai tiket masuk surga. Tiketnya mau nonton bola aja kita harus pakai tiket. Nah, ini mau masuk surga loh ya, harus tiketnya lagi tanpa materi, tinggal kita mau nggak melakukannya. Yaitu sebagai tiket masuk surga. Yang kedua adalah sebagai amal yang menolong kita di akhirat ya. Terus selanjutnya adalah keajaiban sholat tahajud adalah pembersih hati ya, hati kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada iri dengki, tidak sum'ah, tidak riya, tidak takabur dan lain sebagainya, karena kita sudah sering sholat tahajud. Sarana meraih kemuliaan, jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, sarana pengabulan doa, karena sholat malam, sholat tahajud ini doa-doanya insya Allah dikabulkan, adalah karena sarana pengabulan doa di malam hari. Penghapus dosa dan kesalahan, jalan mendapatkan tempat yang terpuji ya. Kalau kita sering tahajud, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelepas ikatan jin dan setan. Nah, kita ini kan diikat kalau malam oleh jin dan setan. Nah, kalau kita mau sholat tahajud ya, itu sudah melepaskan ikatan dari jin dan setan. Waktu utama untuk berdoa, meraih kesehatan jasmani dan rohani. Nah, ini kenapa kita diwajibkan, diharuskan untuk melaksanakan sholat tahajud itu karena banyak sekali manfaat-manfaatnya. Dan GNH selanjutnya adalah yang ketiga, membaca Al-Quran tiap hari. Nah, fadilah membaca Al-Quran ini juga luar biasa. Apalagi kita ini di bulan puasa, perbanyaklah untuk membacanya. Jangan sampai ada sehari pun untuk tertinggal. Jadi kita upayakan. Mungkin kalau pagi nggak bisa ya, sore nggak bisa ya, hari apa kira-kira yang senggang untuk kita bisa melaksanakannya ya. Yang lain bisa melaksanakan, kenapa kita tidak bisa melaksanakannya? Membaca Al-Quran adalah mendapat pahala kebaikan, mendapat derajat dan wibawa lebih baik, mendapat perlindungan dari Allah dan menciptakan perilaku mulia. Dan membaca Al-Quran adalah menenteramkan hati dan jiwa raga kita. Begitu juga kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena apa? Al-Quran pemberi syafaat kita nanti di akhirat. Dia akan menolong kita. Makanya kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran.
Terus selanjutnya menyembuhkan penyakit tubuh dan hati, hilang rasa dengki dan lain sebagainya. Menaikkan derajat orang tua. Kalau kita hafal Quran, sering membaca Al-Quran, derajat orang tua insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita menjadi cahaya, ya, menjadi cahaya kalau sering dibacakan Al-Quran. Begitu juga mengusir setan dan lain sebagainya. Baik, GNH yang keempat adalah wirid petang dan pagi, terus yang kelima GNH yaitu dakwah fardiyah, bersilaturahim kepada teman, kepada kawan, kepada tetangga, saudara, mendekatkan hubungan antara horizontalnya, ya, horizontal, vertikalnya kita sudah berhubungan dengan Allah, maka horizontalnya berhubungan dengan manusia. Dan yang terakhir adalah GNH yang keenam adalah berinfak secara rutin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Infak, kenapa kita harus berinfak? Berarti kita harus menjadi orang yang sugih, orang berduit. Kalau orang berduit, insya Allah bisa banyak infaknya, bisa melaksanakan haji, karena haji itu ibadah di sana itu luar biasa pahalanya. Kalau di sini cuman 1 pahala, di Masjid Nabawi itu 1000 pahala, kalau di Masjidil Haram berarti 100.000 lah. 100.000 pahala, bandingkan 100.000 dengan di sini 1. Nah, makanya kita harus banyak-banyak bisa bagaimana mencari rezeki yang halal sehingga kita bisa berinfak, dan berinfak konsisten, ya, kita semampunya. Baik, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dicanangkan oleh lembaga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.